Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati, selaku dosen mata kuliah Tasawuf Nusantara, Bapak Idrus Alkaf MA, serta teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok pertama akan membahas mengenai muncul dan berkembang Islam di Sumatera. Langsung saja pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Pembahasan pertama mengenai teori-teori tentang kedatangan Islam. Pembahasan tentang teori kedatangan Islam di Nusantara memiliki beberapa pendapat di kalangan beberapa ahli. Pendapat tersebut berkisar pada 3 masalah pokok, yakni asal-muasal Islam berkembang di wilayah Nusantara, pembawa dan pendakwah Islam, dan kapan sebenarnya Islam mulai muncul di Nusantara. Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Arabia, dan teori Persia. Yang pertama ialah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda antara lain Pisnavel, Snoeks, Hoekronje, dan Moekete. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang berimigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Yang kedua ialah teori Arabia. Masih menurut Thomas W. Amol, Coromandel, dan Malabar Nukam, satu-satunya tempat asal Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal-awal abad Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera. Teori yang ketiga ialah teori Persia. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab. Ditemukan adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebutkan adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia, seorang berasal dari Siros dan seorang lagi berasal dari Lifaham. Pembahasan berikutnya yakni peranan bandar-bandar di Nusantara. Seperti halnya penyebaran agama Hindu-Buddha, kaum pedagang memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam. Baik pedagang dari luar Indonesia maupun para pedagang Indonesia. Para pedagang itu datang dan berdagang di pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir. Mereka merupakan pusat transit para pedagang. Pada saat menunggu inilah terjadi pembaruan antar pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Pembahasan yang berikutnya ialah peranan para wali dan ulama. Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara berdakwah. Di samping sebagai pedagang, para pedagang Islam juga berperan sebagai mubaligh. Ada juga para mubaligh yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. Proses penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Baiklah, dilanjut ke bagian yang B, yaitu Islam di Sumatera Selatan. Menurut sejarah, Islam masuk ke Palembang diperkirakan pada awal abad ke-1 atau awal abad ke-8 Masehi. Sepanjang abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi, Islam di kota Palembang tumbuh dan berkembang pesat sehingga berdiri sebuah kerajaan Islam Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kerajaan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman dari Jawa dan dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad pada 7 Oktober 1823. Menurut sumber ada banyak pendapat tentang masuknya Islam ke Sumatera Selatan.
Yang pertama, pengaruh kekuasaan politik Islam di masa itu yaitu Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah di Spanyol, kemudian dinasti Fatimah di Mesir. Kemudian penguasaan jalan laut perdagangan oleh bangsa Arab jauh lebih maju dari bangsa Barat. Saat itu bangsa Arab telah menguasai perjalanan laut dari Samudra India yang mereka namakan dengan Samudra Persia kala itu. Kemudian yang ketiga, Islam masuk di daerah Sriwijaya dapatlah dipastikan pada awal abad ke-7. Kemudian Islam di Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Melaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Melaka. Sebelum ditaklukkan oleh Portugal tahun 1511, kejatuhan Melaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Kerajaan ini tidak meninggalkan bukti arkeologis yang cukup untuk dapat digunakan sebagian bahan kajian sejarah, tetapi keberadaan kerajaan ini dapat diketahui melalui Sulalatus Salatin dan kronik Tiongkok pada masa dinasti Ming. Dari perbandingan dua sumber ini masih menimbulkan kerumitan akan sejarah awal Melaka, terutama hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Melaka, serta rentang waktu dari pemerintahan masing-masing Raja Melaka. Pada awalnya Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Melaka, tetapi perkembangan berikutnya Islam telah menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelar sultan yang disandang oleh penguasa Melaka berikutnya. Berdasarkan Sulalatus Salatin, kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian serangan Jawa dan Siam menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. Kronik dinasti Ming mencatat para Meswara sebagai pendiri Malaka mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Kemudian ada Islam di Minangkabau dan Aceh. Agama Islam sudah memasuki Minangkabau pada abad ke-7, yaitu dengan adanya perkampungan orang Arab di Pariaman. Meskipun demikian, pada saat itu hanya sebagian kecil orang Minangkabau yang menganut agama Islam. Sebagian besar menganut kepercayaan animisme, dinanisme atau Hindu-Buddha. Agama Islam baru menjadi agama resmi orang Minangkabau setelah Sultan Alif memeluk agama Islam. Sejak itu, agama Islam ditetapkan sebagai agama kerajaan dan semua orang Minangkabau kemudian menjadi penganut Islam. Orang Minangkabau yang tidak menganut agama Islam sejak saat itu dianggap merupakan suatu penyimpangan dan tidak lagi dianggap sebagai orang Minangkabau. Sekian pembahasan dari materi kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.